Tes 1, 2, 3. Baik, halo semua. Berjumpa lagi dengan saya ya, Erwin Suharyanto. Dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan video tutorial. Pada video kali ini, saya akan coba untuk membahas atau menjelaskan tentang sistem atau video yang saya buat ya, yaitu untuk membantu sebenarnya membantu istri saya untuk membuatkan rapor ya. Tapi gara-gara atau karena banyak yang membutuhkan juga, maka di sini coba akan saya jelaskan tentang aplikasi rapor yang ini sudah saya buat ya, sudah sudah jadi. Dan nanti dalam video ini ketika saya menjelaskan seperti biasa juga ya, akan saya kasih template-nya. Nanti tinggal Anda lengkapi atau tinggal Anda edit sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing di sekolah Anda masing-masing, apabila aplikasi rapor ini sesuai atau cocok dengan di sekolah Anda masing-masing, seperti itu. Oke, ini saya menjelaskannya agak sedikit agak sedikit nggak banyak bicara ya, tapi ini memang sudah bicara dari tadi gitu, karena agak sedikit sedikit ini sariawan ya, dia agak sedikit terganggu itu ngomongan saya gitu. Baik, dan di dalam aplikasi ini sudah saya buatkan seperti yang saya tampilkan sekarang ya. Langsung saja di sini untuk penjelasannya di bagian sheet pertama. Di sini saya kasih nama data sekolah. Nah, sheet pertama ini nanti bisa Anda ganti namanya dengan nama sheet terserah ya, Anda mau namanya apa. Yang penting atau yang intinya di sini adalah berfungsi sebagai sheet yang kita pakai untuk menampung menu dan identitas atau informasi dasar dari sekolah yang kita mau hitung rapornya gitu maksudnya. Selain data umum, juga di sini kita akan memasukkan juga beberapa data yang nanti kita akan gunakan untuk pembuatan rapor ya. Di antaranya itu ada pertama di sini data sekolah dan kepala sekolah. Jadi di sini itu kita masukkan ya data sekolahnya ya, dari nama sekolah, terus NSS atau NPSN, itu saya nggak ngerti apa itu singkatannya. Lalu alamat sekolahnya di mana ya. Terus kepala sekolahnya siapa, terus NIP kepala sekolahnya siapa, sama kotanya di mana gitu. Nah, ini yang saya buat seperti ini tuh, ini artinya itu saya mengambil sampelnya itu dari file yang ada di istri saya ya. Jadi saya ambil file dari situ dan saya buat ulang dengan model seperti yang sekarang saya tampilkan ya. Nah, data sekolah ini nanti itu akan digunakan dalam pembuatan rapor. Jadi kalau ini nggak diisi, maka di bagian rapor nanti nggak akan terisi juga data sekolahnya, seperti itu. Terus di bagian bawah sini ada data wali kelas dan kelas. Jadi di sini wali kelasnya itu namanya adalah Anggriani. Terus di sini ada NIP-nya itu NIP dari nama Anggriani sini, itu istri saya ya. Terus tanggal rapornya adalah tanggal berapa nanti tanggal rapor yang dikeluarkan, ini bisa diganti nanti. Terus tahun ajarannya adalah tahun ajaran kapan ya, nanti dibuat. Terus mata pelajaran, jadi mata pelajaran ini adalah mata pelajaran yang diajar oleh nama wali kelas di atas ini gitu. Lalu dia itu mengajar di kelas mana, nah ini menggunakan angka ya, misalnya kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9 ya. Jadi untuk rapor ini tuh saya membuatnya itu sampelnya kelas tingkat SMP ya. Terus di bagian semester sini ada semester genap dan semester ganjil. Jadi ada genap dan ada ganjil. Dengan jumlah siswanya di sini ada 6. Jadi saya masukkan inputannya ada 6 siswa seperti itu. Nah, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu ya di bagian Nah, ini tadi karena ini dia cukup diketik saja, nanti Anda juga ketik saja isinya seperti itu. Tapi kalau di bagian sini, nah di bagian data validasi ini, pertama di bagian nama. Nah ini menggunakan data validation.
Di sini nama itu kita ambil dari sheet yang ini, data guru. Nah, ini. Jadi fungsi dari sheet data guru ini adalah untuk kita nanti memasukkan atau memilih guru-guru yang nanti kita akan pilih dalam atau di setiap mata pelajaran yang diajar masing-masing guru tersebut gitu. Jadi di sini ada nama guru ya, NIP, alamat, telepon. Nah, di sini yang Anda isi atau yang kita isi nanti itu cukup di bagian nama saja. Dari nama, NIP, alamat, telepon gitu ya. Nah, di sini contoh saya ngisi misalnya namanya adalah Sugeng Amanto gitu ya, kita tekan enter, maka otomatis di sini itu ada baris atau nomor keempat dan langsung otomatis terbuat bordernya gitu. Terus kita masukkan NIP ya. Nah, ini saya ngawur aja NIP-nya, nggak ngerti juga saya NIP-nya seperti apa gitu. Oke, itu NIP-nya, dan alamat tinggal dimasukkan di bagian samping kanan kirinya sini. Nah, di sini kenapa kalau dia ada bisa memunculkan nomor otomatis, karena ini kita menggunakan rumus. Nah, ini sudah rumusnya, nanti bisa Anda cek masing-masing ya. Jadi kalau misalnya di dalam baris sebelah sini atau kolom sebelah sini atau sel sebelah sini saya isi, maka di bagian samping akan terisi gitu. Nah, seperti ini. Oke. Jadi langsung otomatis terisi baris dan bordernya. Nah, nama-nama guru yang ada di sini ini nanti kita akan daftarkan ke dalam nama wali kelas di sini. Jadi kita bisa memilih wali kelasnya siapa gitu. Nah, ini udah ada masuknya. Gimana cara yang buat seperti ini? Caranya adalah Anda klik di dalam selnya sini ya, kita klik, terus pilih data validation, terus di sini kita pilih yang di sini kita pilih data ya. Kita pilih data, terus di sini kita pilih yang data validation. Nah, ini kita pilih di bagian settingnya itu adalah yang list ya, ini ya, pilih yang list. Terus di bagian source-nya sini, nah ini Anda blok ya. Nah, ini misalnya dari sini tadi hasilnya ya. Nah, ini setelah itu kita klik di bagian source-nya, pilih yang data guru sini. Nah, itu langsung Anda blok seperti ini. Sesuai dengan jumlah guru yang ada di sekolah Anda masing-masing. Nah, berikutnya gini kita bisa membuat pesan ya, supaya nanti kita ngisinya itu gampang. Caranya kita masuk ke bagian input message, kita ketik di bagian titelnya itu misalnya adalah pilih wali kelas. Nah, di bagian input message ini kita ketik, di situ kita kasih keterangan ya. Silakan pilih wali kelas. Nah, seperti itu aja. Jadi fungsinya untuk memberikan keterangan bagaimana cara menggunakan ini. Ketika kita klik, maka di sini muncul keterangannya. Oke, seperti ini ya. Nah, terus di bagian bawahnya sini ya, di bagian bawahnya sini, ini adalah rumus yang kita akan gunakan untuk memunculkan NIP-nya otomatis. Nah, ini kondisi cuaca di daerah saya sedang mau turun hujan ya. Jadi nanti kalau ada suara gembrodok ya, atau suara kemerosok yang nyaring, itu berarti hujannya sudah turun gitu. Dan berikutnya di sini untuk file yang nanti akan yang sudah saya buat ini tidak ada form sama sekali ya. Jadi saya murni tidak menggunakan user form karena memang di sini saya diminta itu untuk membuatnya itu sesimpel mungkin ya. Jadi saya tidak membuatkan user form karena kalau mau menginputnya itu hanya langsung lewat sheet-nya saja ya, kita nggak perlu lagi menggunakan user form. Cukup kita ketik saja di tabel-tabelnya sini gitu. Maka saya nggak gunakan user form ya. Oke, jadi di sini adalah rumus yang kita pakai untuk ada rumus yang saya gunakan untuk memunculkan NIP-nya otomatis. Bagaimana rumusnya? Ini kalau saya ngulang ya. Ini kalau saya ngulang, kita ketik sama dengan if error ya, buka kurung, lalu kita blok di bagian nama wali kelasnya sini, terus kita kunci dengan cara tekan tombol F4 langsung gitu. Oke, seperti itu. Kita jadikan absolute, terus titik koma, lalu kita
Kok titik koma sih, sorry. Ini harusnya VLOOKUP ya. VLOOKUP buka kurung, kita klik yang di sini, kalau kita kunci tadi ya. Nah itu titik koma, kita masuk ke bagian sheet data guru sini, kita blok. Nah ngebloknya dari nama guru sini. Oke. Kenapa dari nama guru? Karena yang tadi kita klik ya sebagai acuan itu adalah di bagian nama guru. Nah setelah kita blok ya sesuai dengan jumlah gurunya, kita tekan F4 supaya terkunci. Terus kasih titik koma. Nah di sini karena kita memasukkan yang NIP, jadi NIP itu ada di kolom kedua, kita masukkan angka 2. Nah, seperti itu. Titik koma false atau 0, pilih tutup kurung, terus titik koma lagi, petik 2 kali, tutup kurung, enter. Nah maka dapat di sini. Oke ya. Nah kalau saya hapus di sini juga nggak ada gitu maksudnya. Nah kalau misalnya ini nggak mau diisi karena mengganggu ya tinggal Anda buang aja ini ya. Jadi nggak usah pakai ini, nggak usah pakai input message. Checklist, buang checklistnya, klik OK. Nah seperti ini biar nggak mengganggu gitu. Oke, nah ini adalah di bagian sini ya. Jadi nanti apa yang saya kasih sudah ada formulanya, tinggal Anda pelajari di situ atau disesuaikan apabila yang dimasukkan itu bukan NIP atau yang lain-lain gitu. Nah tanggal rapor sini tadi saya bilang ketik manual ya, tahun ajaran juga sama, ketik manual. Terus di sini itu juga sama, ini menggunakan data validasi. Nah data validasi ini itu terhubung dengan di sini tadi, di sini ya. Nah ini, jadi ini adalah mata pelajaran yang ada di sekolah masing-masing. Saya gabungkan, di sini ada mata pelajaran kelompok A dan B. Kelompok A itu dari sini sampai dengan sini, jadi warnanya agak sedikit hijau ini ya. Saya kasih warna pembeda di situ. Terus di bagian bawahnya lagi di sini saya kasih warna agak kuning ya. Jadi dari pendidikan agama, terus PPKN, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, IPS, bahasa Inggris ini termasuk dalam mata pelajaran A atau kelompok A. Itu kalau yang saya dapat di sekolahnya ini ya. Jadi sekali lagi ini mungkin nggak sama mata pelajarannya dengan di sekolah masing-masing ya. Jadi di situ tinggal Anda sesuaikan. Nah, di bagian bawahnya sini ini ada lagi pelajaran atau kelompok B. Ada seni budaya, pendidikan jasmani, prakarya, bahasa Arab, sama sejarah kebudayaan Islam. Nah itu. Nah ini adalah kelompok dari mata pelajaran yang B. Nah apabila di sini mata pelajarannya itu berbeda, ya silakan diganti. Ya nggak masalah. Di sini bisa Anda ganti dengan macam-macam. Nah setelah ini diganti, maka di sini pun juga akan terganti. Karena di sini untuk mata pelajarannya itu nge-link ke atau ngambil sumber dari sini gitu. Ini kalau saya tunjukkan, kita klik di selnya sini, masuk ke data validation, kita klik data validation sini. Nah di bagian setting, nah yang di blok yang ini gitu. Nah ini di blok, maka di sini muncul mata pelajarannya seperti itu. Nah terus untuk kelas ini juga sama, diketik saja. Jadi kelasnya itu kelas apa yang balik kelasnya gitu ya. Terus semester, nah semester ini juga sama, kita pilih menggunakan data validation juga ya. Ada ganjil, ada genap. Nah, bagaimana cara membuatnya? Sama saja dengan yang tadi gitu. Jadi cara membuatnya di sini kita klik data, terus data validation. Nah, di sini karena dia sumber datanya nggak mengambil dari sheet atau cell, maka kita ketik. Jadi ngetiknya adalah di sini bagian allow-nya kita pilih list ya, jangan lupa. Di sini kita pilih yang ganjil dengan genap gitu. Nah, kalau misalnya mau ganti ya, misalnya semester 1 atau semester 2, ini tinggal diganti di sini. Semester 1, titik koma, semester 2, seperti itu. Tapi, karena sistem aplikasi ini saya menggunakan kata ganjil dan genap untuk proses pembuatan rapornya, maka di sini tetap saya ganti menjadi ganjil, titik koma, genap. Nah, enter. Nah, kalau misalnya di sekolah Anda itu menggunakan sistemnya atau semester 1 dengan semester 2, ya silakan diganti gitu. Nanti di bagian rapornya juga kita akan sesuaikan gitu. Oke, ini di bagian sini ya untuk jumlah siswa sekarang. Nah, jumlah siswa ini kita ambil berdasarkan data pada bagian sheet data siswa sini. Nah, ini dia.
Jadi data siswa ini adalah data atau sheet yang saya buat, yang isi tabelnya itu saya nyontek 100% dari rapor yang sudah dipakai oleh istri saya. Jadi di sini di bagian tabel atau di bagian judul kolom sini itu sama persis sudah. Nah, kenapa saya nyontek ya? Karena saya nggak tahu ya itu isinya apa saja untuk data di bagian data siswanya. Terus di sini untuk pembuatannya atau untuk pengetikan datanya ya, ini sama saja dengan yang tadi. Jadi di bagian nomor ini dia akan muncul otomatis ketika kita mengisi di bagian list. Contoh, kita isi di bagian listnya. Misalnya 075 misalnya ya. 0756 misalnya. Saya enter. Nah, otomatis langsung terbentuk bordernya. Ya. Tinggal kita isi di sini NISN-nya. Nah, ini untuk pengisiannya ini wajib ya. Jadi Anda harus mengisi semua data dari NIS sampai dengan ini orang tua minimal ya. Karena nanti untuk pembuatan rapornya itu akan dipakai ini untuk data-data di kelengkapan rapornya nanti. Itu yang saya lihat kemarin ya. Terus di sini di bagian nama kita ketik, terus gendernya ini kita pilih, misalnya laki-laki atau perempuan ya. Terus tempat lahir di mana kita ketik, tanggal lahir kapan juga diketik, agama juga diketik. Kalau misalnya mau dibuatkan dibuatkan data validasi ya, itu saya buatkan ternyata ya. Sudah saya buatkan, saya kopikan dulu deh. Oke, nah ini batasnya saya kasih tahu aja langsung. Untuk batasnya ini sampai dengan 101 ya garisnya itu. Nah ini kalau misalnya untuk agama tinggal Anda pilih ya seperti ini. Jadi tidak perlu diketik karena sudah saya kasih pilihan di situ. Nah seperti itu ya. Untuk status ini artinya AK itu anak kandung ya. Kalau AT anak tiri. Nah gitu. Duh apa ini kok centung-centung virus nih. Nah terus anak ke-nya ini kita isi angka. Ini menunjukkan bahwa dia itu anak keberapa. Alamatnya ini juga kita akan kita akan kasih kalau kita ketik dengan alamat yang ditinggali oleh si anak tersebut gitu. Sampai dengan kesambung diketik ya, jangan lupa ya. Oke, nah di sini pun juga sama ya, ini menggunakan rumus juga. Dan di bagian atas ini ada jumlah siswanya. Ini kita menggunakan rumus konta yang kita blok ada di bagian namanya sini. Oke, kenapa saya ngeblok bagian nama? Ya, sebenarnya bisa saja ngebloknya di bagian nomor NIS atau NISN atau yang lain-lain. Yang penting kolom tersebut itu tidak boleh artinya itu tidak boleh bolong ya. Jadi kalau dia sudah ada NIS-nya maka nama harus diisi gitu. Terus di bagian jumlah laki-laki ini ada rumusnya, ada countif ya, kita blok di bagian gendernya sini. Jadi sama dengan countif buka kurung, ini ngeblok ya, ngeblok di bagian gendernya sini sampai dengan bawah sini tadi ya tuh. Terus kita kasih transition adalah L itu laki-laki gitu, yang di bawahnya perempuan berarti dia P gitu. Nah, seperti itu. Terus di bagian sini, nah ini ya, ini adalah rumus juga. Jadi rumus ini adalah judul untuk menyesuaikan tabel tabel data siswa ini tuh di SMP mana. Maka di sini saya buat rumus sama dengan ya dalam tanda kutip. Nah ini sama dengan dalam tanda kutip tabel data siswa sekolah digabungkan digabungkan dengan data di sini. Nah, jadi digabungkan dengan data sekolah di bagian D3, jadi di sini. Nah, ini D3-nya. Jadi kalau saya ulangi rumusnya itu begini. Jadi sama dengan ya data apa tadi itu kok lupa saya. Tabel data siswa ya, oke. Kita buat misalnya tabel data siswa, ketik 2 lagi ya. Nah, kita kasih dan ya simbol gitu.
ketik 2 spasi, ketik 2 sebagai jaraknya, dan lagi. Nah, tabel data siswa apa gitu ya, tabel data siswa sekolah, ini ada sekolah di sini, sekolah. Nah, ini kita klik di sini, kita klik yang ini. Nah, kita kunci dengan saya tekan tombol F4, terus kita kasih dan lagi simbolnya, kita kasih petik 2 spasi, petik 2 lagi dan lagi, kita klik. Nah, kita masukkan di sini, dia ada petik 2 kelas. Nah, petik 2 spasi dulu, petik 2, baru setelah itu kita kasih dan lagi, kita klik yang ini. Nah, gitu. Oke, lalu kita enter, maka menampilkan hasil seperti ini. Jadi kalau di sini kita ganti nama sekolahnya dengan nama kelasnya, otomatis di bagian sini pun juga berubah gitu. Nah, jadi di bagian sini tadi itu untuk yang jumlah siswa ya, itu kita dapat dari sini. Nah, ini jumlah siswanya. Jadi di sini kita ketik ya. Nah, ini sama dengan kita klik di bagian data siswa, kita klik jumlah siswa sini. Oke, tekan F4, enter. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya di bagian samping sini tadi sudah bilang ya, ini adalah mata pelajaran yang diajarkan di sekolah yang sekolah ya seperti diajar lah pokoknya ya. Terus untuk nilainya sekarang di sini di bagian tabel atas ini ada pilih KKM ya. Jadi KKM itu saya lupa apa itu arti KKM ya. KKM itu kalau nggak salah itu kepada bukan ya. Ya saya nggak tahu lah pokoknya KKM itu apa, nanti Anda tahu sendiri lah pokoknya itu. Nah, di sini ada pilihannya ya. Ada KKM tunggal, ada multi KKM. Jadi kalau KKM tunggal itu adalah semua mata pelajaran yang ada di sini itu batas minimalnya ya, ketuntasan minimalnya itu di sini nilainya. Nah, ini. Jadi kalau dia pilih KKM tunggal, berarti semua mata pelajaran ini itu batas nilai minimalnya adalah yang di sini. Jadi di sini itu bisa Anda ganti-ganti. Misalnya ya 90. Nah, ketika ketinggian ya, ketika saya pilih 80 misalnya, maka di bagian tabel KKM tunggal ini, KKM tunggal itu nanti akan berubah susunan rentang nilainya. Saya enter, nah ini kan terus berubah. Jadi kalau 0 sampai dengan 79 itu kurang, 80 sampai dengan 86 itu cukup, 87 sampai 93 itu baik, 94 sampai 100 itu sangat baik gitu. Nah, itu adalah di bagian KKM tunggalnya gitu. Oke, jadi KKM itu ini ada kriteria ketuntasan minimal ya. Dapat contekan barusan itu. nggak ngerti KKM itu apa. Oke, jadi nah setelah kita dipilih di bagian KKM tunggal sini ya, tadi saya maksud adalah kalau KKM tunggal itu berarti semua mata pelajaran ini disamaratakan, kriteria ketuntasan minimalnya adalah ini gitu, 80. Tapi kalau nanti kita memilih yang KKM multi KKM itu berarti semua mata pelajaran ini dia punya nilai KKM masing-masing gitu. Nah, ini maka nilai KKM-nya. Jadi punya Anda itu silakan dimasukkan di sini. Jadi kalau misalnya KKM-nya itu menggunakan multi KKM, yang Anda ganti yang ini gitu maksudnya. Nah, ini tinggal mengganti ini. Ya, tinggal mengganti untuk yang multi KKM ya, tapi kalau untuk yang KKM tunggal itu di sini gantinya dan langsung otomatis di sini akan berubah. Ini ada rumusnya ya, sudah saya buatkan rumus, jadi silakan nanti disesuaikan saja. Ini juga sama, ini dia ngelingnya itu di sini atau menyamakan lewat sini untuk menampilkan predikat nilainya berapa. Nah, terus yang ini buat apa? Nilai KK ini buat apa yang sebelah sini gitu. Nah, ini sudah saya buatkan rumus ya, jadi ini nggak usah diganti-ganti lagi karena ini nanti berfungsi untuk nilai ini atau nilai KKM multi KKM ini ya, itu kita akan pakai dalam pembuatan rapor
yang multi KKM, karena biasanya yang saya lihat itu dalam pembuatan rapor itu pasti ada keterangan tentang tentang nilai KKM-nya. Nah, kalau misalnya KKM tunggal ya kita cukup mengklik di sini aja atau ngambil informasi di sini gitu. Tapi karena dia multi KKM, di sini larinya. Sebagai contoh ini ya. Sebagai contoh, ini saya hapus. Nah, ini 0 semua gitu. Nah, jadi nilai yang ada di sini adalah nilai dari masing-masing multi KKM sini ya, yang kita ambil satu saja dari sekian banyak nilai yang sama. Jadi kalau misalnya ini 80-nya ada 2, kita masukkan 80 cuma 1 di sini. 75-nya ada berapa ini kan? Nah, ini kita masukkan cuma 1 gitu. Contoh misalnya kita akan buat. Misalnya untuk pendidikan agama 80 tadi ya. Terus misalnya untuk PPKN ya 75. Terus bahasa Indonesia juga 75. Nah, ini karena 75 lagi ini nggak muncul. Karena sudah ada 75. Terus bahasa Indonesia, matematika misalnya 70. Lalu IPA misalnya 75. IPS misalnya 75. Bahasa Inggris misalnya 85. Seni budaya misalnya 70. Terus pendidikan jasmani misalnya 75. Terus pendidikan apalagi itu? Prakarya misalnya 78. Terus bahasa Arab misalnya 78. Sejarah kebudayaan Islam misalnya 75. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti kita akan masukkan ke dalam multi KKM-nya gitu. Nah, di sini yang kebetulan yang ada di dalam sekolah yang saya buatkan aplikasinya ini dia untuk untuk apa sih istilahnya ya, untuk nilai KKM yang berbeda itu hanya ada 4 ya. Nah, di sini akan saya kembalikan lagi. Jadi 78 nggak ada, 75 aja. Oke, jadi ada 4. Tapi kalau misalnya di tempat Anda tadi ada beberapa ya tinggal menambahkan saja gitu maksudnya. Karena di sini yang saya buat itu saya mengambil sampelnya itu ada di contoh yang dikasih ke saya kemarin gitu. Nah, kalau sudah di bagian sini, kita masuk ke bagian bawah sini, tabelnya sini ya. Nah, ini ada tabel data sikap spiritual dan sosial. Tuh, ini kakinya kenapa ini? Nah, di bagian tabel sikap dan spiritual ini, di bawahnya itu ada isian ya, yang nanti karena ini adalah K13, dan saya juga baru mempelajari ya. Jadi di K13 itu katanya itu penilaiannya ada beberapa. Ada keterampilan, ada lagi apa sih ya kemarin ya, lupa, kita cek dulu deh. Ada keterampilan, ada pengetahuan, nah gitu. Jadi selain pengetahuan itu ada sikap juga. Jadi sikap itu akan dinilai oleh si wali kelas itu gitu. Nah, di sini kita masukkan nih kalimat-kalimat yang akan menjadi dasar kita menilai sikap dari siswa kita masing-masing. Nah, untuk kalimat-kalimat ini bisa Anda ganti ya dengan kalimat-kalimat yang sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi di sini ada berdoa sebelum dan sudah melakukan kegiatan, ini bisa Anda ganti. Nah, ini kita akan pakai untuk memasukkan deskripsi penilaiannya secara otomatis nanti. Jadi kita nggak ngetik nanti itu, kita ngetik di awal sini. Nah, di sampingnya ada ini sikap spiritual, yang ini sikap sosial. Ada jujur, ada disiplin, tanggung jawab, santun, percaya diri, dan toleransi. Ini saya kasih kode S1, S2 sampai dengan S7. Nah, kalau sudah di bagian samping sini ada tombol yang nanti kita gunakan untuk menuju ke masing-masing mata pelajaran. Ada pendidikan agama ya, pendidikan Pancasila sampai dengan sejarah kebudayaan. Jumlah tombol ini itu menyesuaikan dengan jumlah tombol di sini. Nah, ini. Jadi di sini ada 12, maka saya juga buat 12. Dan di sini ya ini akan berubah otomatis ketika ini diganti. Contoh ya. Ini kita ganti jadi pendidikan agama doang misalnya. Nah, ini juga berubah. Jadi menyesuaikan gitu. Oke. Jadi ini ngambilnya gimana kalau bisa begini? Ini cukup kita klik. Nah, di sini kita
kasih sama dengan, terus kita klik mata pelajarannya. Nanti di sini akan langsung otomatis terisi gitu. Jadi kita klik di bagian formula barnya, kita ketik sama dengan, terus kita klik sel yang mau kita hubungkan seperti itu. Dan, sampai dengan sejarah dan kebudayaan. Oke, di bagian samping sini ini adalah tombol navigasi juga, ya. Data siswa, data guru, belangko, sikap, terus absen, catatan, cetak sampul, terus rapor, ya. Sampul kalau 2 ini satu dulu deh. Cetak sampul ya, sama rapor multi KKN, sama rapor single KKN gitu. Nah ini nanti langsung ngelink ke ke sheetnya, ya, ke sheetnya tadi ya. Nah ini bagaimana cara membuat linknya? Ya ini untuk kalau cuman link saja saya kira semua sudah bisa ya. Nah caranya di sini mungkin kalau misalnya saya ulangi, ini saya hapus linknya misalnya. Nah di sini untuk membuat linknya itu cukup kita klik kanan ya di bagian shapes-nya sini, terus pilih yang link. Nah di bagian link sini kalau nggak ada link, nanti Anda pilih yang hyperlink, karena di sini saya menggunakan Office 2019 mungkin berbeda dengan punya Anda ya. Jadi di sini kita klik kanan, pilih yang link, terus sini kita pilih yang place in this document. Nah ini kan dia mau kita hubungkan dengan mata pelajaran pendidikan agama ya. Jadi kita tinggal cari di bagian sini. Nah ini kita klik di bagian PA. Nah PA itu adalah kode dari mata pelajaran pendidikan agama. Kita klik OK. Nah seperti itu. Yang lain pun juga sama. Tinggal kita klik kanan, pilih link. Nah gitu. Tinggal diklik aja lagi. Di mana sheetnya gitu maksudnya. Oke. Nah berikutnya di sini pun juga sama ya. Di data siswa, data guru itu ngelinknya ke sini ya. Data siswa, data guru itu ngelinknya ke sini. Nah berikutnya ini ada belangko. Nah ini belangko itu maksudnya ke sini. Oke, apa itu belangko? Belangko itu menurut informasi yang saya dapatkan ya. Jadi belangko itu adalah lembaran kertas yang nanti isinya itu adalah memuat tentang penilaian harian siswa. Nah, penilaian harian siswa ini dilakukan oleh guru masing-masing mata pelajaran. Nah, maka di sini kita kasih ya. Di sini ada tabelnya, di sini ada keterangan tabelnya di atas. Saya buatkan di sini wali kelas adalah Sugeng Amanto. Nah, wali kelas ini itu dia ngelinknya di sini. Nah, jadi ketika Anda memilih di bagian Sugeng Amanto ya, atau misalnya memilih yang Heri Supratman di sini, maka otomatis di bagian belangko ini juga akan terganti. Tinggal Anda memilih guru mapelnya siapa ya, guru mata pelajarannya siapa. Nah gitu. Nah ini untuk guru mapelnya ini kita edit dulu ya, karena di sini harusnya mau mengambil dari sini ya. Jadi cara ngeditnya sama dengan yang tadi, kita klik, pilih data, terus pilih data validation. Nah di sini saya belum ganti, tinggal kita klik di bagian PA sini tadi, PA di data guru ya, terus kita blok ini. Nah sesuai dengan jumlah guru yang ada di sekolah masing-masing, kita klik OK. Nah ini bisa kita pilih. Nah ini adalah gurunya. Ini untuk penilaiannya apa ya? Penilaiannya adalah pengetahuan, tinggal diketik. Terus ini juga otomatis nanti muncul. Terus di bagian semester atau tahun ini kita otomatis juga akan terisi ya. Terus tahun ajaran juga akan otomatis terisi. Ini semuanya ngambil dari sini. Nah dari sini tadi. Nah untuk yang belangko tadi, nah di bagian mata pelajaran sini ini harusnya kita menggunakan ini ya. Harusnya kita menggunakan data validation ya. Ini nggak pakai rumus, kita ganti di sini. Nah ini kita ganti, kita pakai yang mata pelajarannya di sini. Oke, nah ini karena saya menggunakannya itu udah beberapa kolom ya. Jadi di sini nggak mau, kita akan ubah di sini, kita jadikan huruf K di sini kita ganti jadi I.
karena di sini dia dari kolom I isinya. Jadi di sini ada I. Klik OK, maka terisi sudah. Nah, seperti ini. Oke ya. Jadi ini wali kelasnya, terus guru mapelnya siapa, terus mata pelajaran si guru mapel itu apa gitu. Nah, di sini kita akan kita akan masukkan juga ya. Karena di sini dia sama ya. Ini untuk yang penilaian harian, ini yang untuk penilaian praktik ya. Nah, di sini kita akan ganti rumusnya sama dengan kita klik yang di sini. Tekan F4. Oke, nah gitu. Jadi ini nanti sama semua gitu. Oke, ini tuh di bagian blanko. Terus di bagian mata pelajaran pertama. Nah, ini di bagian mata pelajaran pendidikan agama. Nah, di bagian atas ini ya, ini ada nama guru mapelnya siapa ya. Jadi tinggal kita pilih. Caranya sama ya. Jadi kita klik pilih data validation. Klik yang ini ya. Kita klik yes. Nah, ini kita ngambil dari sini tadi. Jadi semua ngambil dari sini untuk gurunya. Oke, kalau kita klik ya nama pengajarnya itu, maka akan berubah. Terus di bagian mapel sini juga kita pilih ya. Nah, ini jadi si Sugeng ini ngajar apa gitu. Kita pilih, terus KKM ini kita ambil dari sel di sini tadi. Nah, ini. Jadi di bagian PA sini itu kita ketik sama dengan ya. Kita klik di bagian data sekolah, pilih yang multi KKM, artinya untuk mata pelajarannya ini atau di sekolah itu menganut sistem multi KKM seperti itu. Nah, berikutnya di bagian samping sini ada judulnya ya. Nah, ini daftar nilai siswa SMP SMP yang saya buatkan ini dengan mata pelajarannya adalah ilmu pengetahuan alam. Oke, ini adalah judul dan pelajarannya. Jadi ngambil dari sini dia. Nah, ini rumusnya ya, ada rumusnya ini. Jadi kenapa kok menggunakan rumus, kok nggak ngetik saja? Karena nanti kalau dipakai oleh yang kelas atau sekolah-sekolah lain pun dia otomatis akan berubah menyesuaikan nama sekolah tersebut gitu. Nah, terus di bagian bawah sini ya, ini adalah tabel ya. Tabel ini saya ngambil juga ya dari contohnya. Dan di sini kita akan masukkan ya, kita akan masukkan rumus ya. Jadi rumusnya itu di sini kalau boleh saya ulangi ya. Nah, ini saya buang. Nah, ini di bagian sini kita ketik rumus sama dengan if. Nah, jadi nomor itu nanti kita akan ngambil sumbernya ini ya. Kita ngambil dari data siswa sini semua. Jadi data siswa ini kita jadikan sebagai sumber data untuk kelengkapan data-data siswa. Oke, kita ketik dari sini ya, sama dengan if buka kurung, kita klik. Jadi di sini jika sel ini ya sama dengan kosong, maka kosong. Setelah itu titik koma ya. Kita klik data siswa, kita klik yang ini. Nah, nomor ini. Tutup kurung, enter. Sebentar, ini salah ini. Ini harusnya di sini ini. Nah, sini. Nah, seperti itu maksudnya. Salah klik tadi. Jadi yang ini tadi kita mengkliknya itu yang ada di data siswa sini. Nah, oke. Di bagian NISN juga sama. Jadi kita ketik if buka kurung data siswa, kita klik NISN-nya ya tadi ya. Sama dengan kosong, maka kosong. Selain itu klik NISN-nya. Terkurung. Nah, terisi. Nah, di bagian nama juga sama. Ketik sama dengan if. Kita klik data siswa. Nama kita klik ya, sama dengan kosong. Titik koma kosong. Maka selain itu kita klik lagi di bagian nama sini. Tutup kurung, enter. Oke. Nah, di bagian berikutnya ada laki-laki perempuan. Kita klik lagi sama dengan if buka kurung. Lalu kita klik di bagian data siswa lagi, kita klik di bagian gendernya sama dengan kosong, titik koma kosong, titik koma
klik selnya ini, tutup kurung, enter. Nah, seperti ini ya. Kok salah sih? Salah klik saya tadi. Nah, harusnya ini ya. Nah, ini. L. Nah, kalau sudah ini kita copy ke bawah gitu. Kita copy ke bawah sampai batasnya sini saya kasih dia adalah 50 baris. Nah, 50 siswa gitu. Ini tabel apa lagi saya jelaskan ya. Nah, ini isinya sudah ada. Berikutnya di bagian samping sini. Nah, ini adalah tabel yang kita gunakan untuk menghitung ya deskripsi atau ya menghitung. Di sini ada predikatnya berapa, ada HPA-nya berapa. Saya nggak lupa nih HPA itu apa ya. Untuk pre itu predikat ya, HPA itu saya lupa juga tadi apa artinya itu. Nah, di sini bagaimana cara mengisinya ya, dan apa fungsi dari tabel di sini? Fungsi dari tabel di sini adalah sebagai bantuan kita untuk menghitung predikatnya apa gitu. Ya. Jadi apakah C, B, D atau A. Nah, di bagian bawah sini, nah ini ya. Ini adalah tabel yang saya pakai untuk memasukkan nanti deskripsi pengetahuan dan deskripsi keterampilan. Jadi isi ini semua itu kita dapat dari sini. Nah, ini jadi di sini ada kode, ada ringkasan. Ya, ada P1 sampai dengan P8. Ada P1 sampai dengan P4. Gitu. Ini opening statement, ada tabel kompetensi dasar, pengetahuan sama ringkasan. Ini keterampilan dan opening statement juga. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Saya akan menjelaskan untuk satu halaman ini, satu sheet ini, karena nanti untuk yang mata pelajaran yang lain ini sama. Ya. Ini semua sama. Oke, jadi gini. Di dalam pengisian nilai ini, ya, jadi ada P1, ada P2, P3, P4. Ini kalau saya hapus semua misalnya. Oke, ya. Ini saya hapus semua. Nah, ini saya hapus ya. Oke, ini kosong ya, nggak ada apa-apanya. Bagaimana cara mengisinya? Misalnya kita isi. Nah, kita isi misalnya untuk penilaian pertama itu misalnya dia dapat 75. Nah, otomatis di bagian rata-rata penilaian harian itu 75. HP-nya 75 dengan predikatnya adalah C. Ketika dia C, maka dia kalimatnya munculnya begini. Nah, ini. Memiliki kemampuan yang cukup. Nah, kenapa cukup? Karena C gitu. Dalam mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, unsur bahasa terkait benda, bangunan, dan mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, unsur bahasa terkait jati diri serta memahami gerakan spesifik dalam permainan bola besar sederhana. Nah, ini kok munculnya ini karena di sini itu isinya seperti ini. Nah, ini. Oke, jadi yang Anda masukkan di sini itu adalah ringkasan atau keterangan singkat tentang kompetensi dasar yang diajarkan sesuai dengan mapel yang Anda ajarkan. Nah, di sini karena mapelnya ilmu pengetahuan alam ya, tapi kok deskripsinya begini, sekali lagi ini cuma contoh gitu ya. Misal di sini kita ganti deh, harusnya dia bahasa Inggris misalnya. Nah, jadi di sini sudah cocok gitu. Nah, karena istri saya itu ngajar bahasa Inggris gitu ya. Walaupun saya sendiri nggak susah bahasa Inggris itu. Nah, jadi karena saya memilih yang bahasa Inggris ya, dia otomatis berubah di bagian predikatnya jadi D dia itu. Lah, kenapa kok D? Karena ya KKM-nya itu 85. Ya, di sini tadi kita atur itu di bagian bahasa Inggris itu KKM-nya 85. Makanya di bagian sini itu 85 gitu. Nah, ini kan PA itu kan pendidikan agama. Iya, PA itu pendidikan agama. Cuma di sini saya ngasihnya sampel aja gitu. Jadi ini harusnya itu dia pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, itu.
Oke, maka di sini KKM-nya adalah 80. 80 itu nanti kalau kita lihat di sini ya, nah ini dia KKM-nya atau predikat dapatnya D karena nggak nyampe. Harusnya 79 itu kurang masih ya. 80 sampai 86 cukup. Nah, ini kita masukkan lagi yang kedua. Misalnya dapat 85. Nah, naik nih C dia. Ketika C di sini dia berubah juga ya. Nah, ini kalau saya hapus. Nah, ini kalimatnya adalah memiliki kemampuan yang kurang dalam mengidentifikasi fungsi sosial struktur unsur bahasa terkait benda, bangunan, dan mengidentifikasi bla 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 sampai dengan permainan bola besar sederhana. Ketika saya kasih lagi di 85, ini memiliki kemampuan yang cukup baik. Nah, C itu cukup baik dalam mengidentifikasi fungsi sosial ya, struktur bahasa terkait benda, bangunan, dan mengidentifikasi fungsi sosial struktur unsur. Nah, itu ini gabungan dari sini tadi gitu. Nah, yang diisi itu adalah P1, P2. Nanti yang dimasukkan adalah ya P1, P2 ini gitu. Misalnya lagi saya masukkan jadi 87. Nah, ini berubah lagi nanti. Memiliki kemampuan yang cukup untuk, nah seperti itu. Jadi ini gabungan, tapi nggak saya gabungkan semua ya, nggak saya gabungkan semua gitu. Yang saya gabungkan itu hanya beberapa saja di sini. Kalau misalnya mau menggabungkan lagi ya cukup Anda modifikasi rumusnya di sini ya, tinggal ditambahkan lagi untuk kalimat yang berikutnya. Cuman di sini saya kira sudah cukup mewakili apa yang sudah kita masukkan di sini gitu. Terus di bagian sini PTS itu apa sih ya? PTS itu penilaian tengah semester. Nah, misalnya dapatnya nilainya adalah 85. Oke. Terus PAS-nya penilaian semester misalnya dapatnya adalah 87. Nah, ini dapatnya predikatnya masih C ya. Nah, ini karena di situ KKM-nya 80 ya. 80 itu berarti kalau dia 85 itu kategorinya masih di sini. Nanti dia harus nambah lagi. Misalnya kita ganti lagi di sini misalnya 98. Nah, dia dapat B. Di sini misalnya 90. Nah, masuk ke kategori B sudah seperti itu. Di sini pun juga sama ya. Misalnya di sini kita isi 87, otomatis terisi ya. 80, terus 88. Nah, seperti itu. Nah, ini juga otomatis terisi. Jadi kita nggak perlu ngetik nggak perlu ngetik deskripsinya itu, capek ngetiknya nanti karena banyak gitu. Oke, nah untuk yang ini itu ngambilnya dari sini ya. Jadi Anda bisa sekali lagi Anda bisa mengganti kalimat-kalimat di sini dengan kalimat penjelasan singkat tentang ringkasan materi yang diajarkan. Dan ini adalah opening statementnya. Oke, jadi kalimat ini akan digunakan untuk membuka kalimat yang kita masukkan di sini gitu. Nah, kalau sudah ya, jadi di sini nanti ini kita akan gunakan untuk mengisi di bagian rapornya gitu. Oke, kalau sudah di sini berarti untuk yang PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, terus SB ini apa lupa saya, seni budaya, terus pendidikan jasmani ya, terus prakarya, bahasa Arab, SKI atau sejarah kebudayaan Islam, itu semua sama sistemnya seperti itu ya, seperti itu sistemnya. Jadi tinggal Anda sesuaikan aja nih nama pelajarannya apa, seperti itu. Nah, ini kalau sudah ya, berikutnya kita masuk ke sikap. Nah, ini sikap. Jadi tadi ada penilaian pengetahuan, keterampilan. Nah, ini penilaian sikapnya. Nah, untuk penilaian sikap ini menilainya itu kita nggak yang saya lihat di contohnya itu tabelnya seperti ini ya. Jadi ada nomor, NISN, nama, terus jenis kelamin ya. Ini adalah data siswa. Saya buatnya itu, ini ada sikap spiritual dari sini. Dan ini sikap sosial gitu. Oke. Nah,
di bagian data sini ya, di bagian data sini itu ini rumus yang kita gunakan sama dengan di bagian PAset di sini. Nah, sama sudah dengan ini tadi. Jadi kita ketik if dan sebagainya, itu juga sudah saya buatkan ini di bagian sikapnya ini. Nah, ini sudah saya buatkan juga, jadi tinggal nanti disesuaikan aja isinya apa atau jumlah barisnya berapa. Nah, sekarang kita masuk ke bagian atasnya dulu. Nah, ini wali kelas ya. Wali kelas itu kita dapat dari sini tadi. Kita klik sini. Nah, karena listnya itu nip-nya nggak ada, makanya 0. Kita pilih yang ada nip-nya dulu. Oke, ini ada nip-nya walaupun nip-nya ngawur ya. Oke, ini sikapnya. Jadi nip-nya ini jenis KKM-nya adalah multi KKM. Kita ngambil dari sini tadi, kita ngelink ke sini ya. Nah, ini. Terus kelasnya juga ngelink ke data sekolah tadi. Semesternya adalah ganjil, dengan tahun ajarannya adalah ini. Oke, terus di sini ada judulnya ya. Dan di sini ada tombol kembali ke menu utama atau di data sekolah sini tadi. Oke, nah terus berikutnya yang saya jelaskan di sini adalah di bagian grade. Nah, karena sikap spiritual itu kita tidak bisa mengukur dengan ini di sini nggak diukur dengan angka, tapi diukur dengan grade ya. Jadi grade-nya itu ada B, C, D, S, B. Kalau B itu baik, C itu cukup, D itu kurang, SP itu sangat baik. Nah, ini kalau diganti, ya, saya ganti misalnya jadi C. Nah, sini ya. Ini penggantinya itu ya cukup kita pilih di bagian yang sudah saya buatkan ini. Jadi kita pilih yang B, terus di sini untuk yang yang selalu dilakukan ya. Nah, ini untuk yang di sini itu kita data isinya itu kita ngambil dari ketikan biasa ya. Jadi data validation, nah ini kita ketik saja di situ, nggak ada sumbernya. Tapi kalau ini, nah ini ada sumbernya. Nah, ini jadi selalu dilakukan apa gitu ya. Yang selalu kita lakukan adalah di sini kita cek ini ngambilnya dari sumbernya, saya agak lupa ini. Nah, ini tadi yang saya bilang tadi, kita ngambil dari sini. Jadi sikap spiritualnya kita ngambil dari sini, lalu kita linkkan untuk kita masukkan ke dalam sikap spiritual ini yang selalu dilakukan gitu. Jadi yang pertama di sini kita misalnya memilih berdoa sebelum dan sesudah ya. Di sini kita pilih lagi yang lain misalnya. Nah, itu. Terus tapi kalau misalnya kita milihnya itu sama, nah ini ya. Nah, ini jangan sampai sama gitu, karena kalau sama ya dia penilaiannya aneh jadinya gitu, kok sama gitu. Terus di bagian mulai berkembang ini ya, ini kita masukkan yang mulai berkembang itu apa dari siswa tersebut gitu. Nah, ini kalau kita ganti di sini, maka di bagian sini itu ada muncul deskripsinya. Nah, ini kalau saya pilih yang menjalankan ibadah, maka di sini akan berubah, selalu menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Terus di sini gabung lagi mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri serta bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa gitu. Ini kalau kita ganti lagi, nah ini dia berubah juga. Jadi dia ini ngikut sesuai dengan apa yang kita masukkan di sini, seperti itu. Begitu juga dengan yang di sini. Nah, di sini ini kita menggunakan grade juga ya. Terus ini untuk S1, S2, S3 ini sikap ya. Sikap sikap S1, S2, S3, S4. Jadi ini nih kalau misalnya Anda mau ngisi, caranya adalah isi sesuai dengan kode di atas ini. Jadi kalau mau ngisi yang S1 ya isi yang S1. Kalau enggak ya kosong gitu. Nah, ini kita kosongin dulu misalnya. Oke, jadi S1 apa sikap pertama? Misalnya kita pilih yang S2. Nah, sikap 2 itu apa? Anda bisa ngecek di sini. Nah, ini sikap 1, sikap 2. Jadi jujur sikap 1, disiplin sikap 2. Nah, maka sini muncul nih selalu menunjukkan sikap disiplin. Ya. Oke. Terus tambah lagi nih, dia nambah sikapnya yang bagus. Kita pilih yang S2 karena di sini S2. Muncul nih selalu menunjukkan sikap disiplin. Nah, ini S1 harusnya ya. Nah, selalu menunjukkan sikap jujur, disiplin. Jadi ini S1, ini S2, ini S3. Nah, tanggung jawab.
ya. Terus di sini kita pilih misalnya S4. Nah, selalu menunjukkan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, santun. Terus yang mulai meningkat apa? Misalnya yang meningkat adalah percaya diri misalnya. Muncullah kalimat seperti ini. Selalu menunjukkan sikap jujur, ya, yang pertama, disiplin yang kedua, tanggung jawab yang ketiga, santun yang keempat, sedangkan sikap percaya diri mengalami peningkatan, gitu. Nah, ini penilaian di bagian sikap sosial. Di bagian bawahnya pun juga sama, ya. Ini sudah saya buatkan rumusnya. Kalau saya menjelaskan rumusnya, ya, menjelaskan rumusnya sampai panjang begini, ya, itu memakan waktu yang panjang dan lebar, ya, jadinya luas nanti itu. Jadi nanti sudah saya buatkan rumusnya, nanti tinggal Anda aplikasikan. Silakan dimodif lah seperti itu. Oke, ini bagian sikap, ya. Terus di bagian absen. Nah, ini absennya. Nah, di sini nanti Anda tinggal memasukkan di bagian pertama wali kelas, ya. Ini sama dengan yang tadi judulnya, itu tinggal kita ngeling saja ke atas atau ngelingnya ke menu utama tadi, ya. Nah, ini di sini juga sama tekniknya dengan yang ada di bagian apa tadi? Di bagian tabel sini, ya. Nah, ini sama semua, tidak ada yang berbeda. Nah, ini seperti ini. Terus untuk penilaiannya itu di sini nanti tinggal Anda masukkan, ya. Sakitnya berapa kali, izinnya berapa kali, alfanya berapa kali, seperti itu. Terus di sini ada lagi yang namanya ini absen dan X. X itu artinya ekstrakurikuler. Jadi ada pramuka, ada hafalan, ada hapsi, ada futsal atau silat dan lain-lain, ya. Nah, di sini untuk pramuka nanti itu nilainya berapa? Apakah B, C, D atau SB? Terus B itu apa? Nanti apa deskripsinya gitu maksudnya, ya. Jadi nilainya B, deskripsinya apa? Seperti itu. Ini cuma contoh saja, ini bisa diganti-ganti. Oke, berikutnya di bagian lanjutnya, ya. Jadi ini sudah saya jelaskan sikap, nah, sekarang catatan. Nah, di bagian catatan sini, nah ini sama juga, ya, ada wali kelas, NIP, terus jenis KKN, kelas sekarang, ya, semester sama tahun ajaran. Nah, di sini ada lagi, ya, ada keterangan, ya, ada deskripsi, ada kodenya, ada A, B, C sampai D. Di sini selalu berusaha untuk mematuhi tata tertib sampai dengan masih perlu memperbanyak teman bergaul. Nah, ini adalah sebuah deskripsi yang bisa Anda ganti, ya, bisa Anda ubah sesuai dengan kondisi siswa atau sesuai dengan kondisi umum di sekolah masing-masing itu seperti apa kondisi siswanya, gitu. Nah, ini kemana nanti larinya atau kemana nanti masuknya dari keterangan ini, maksudnya ke sini. Nah, sebagai contoh nih, ya, kalau untuk yang ini, ya, jenis prestasi 1 terus keterangan, prestasi 2 keterangan, nah itu ini ketik manual saja, ketik sendiri, ya, nanti keterangannya misalnya prestasi 1 adalah lomba lari balap karung misalnya, keterangannya misalnya juara 2 kecamatan, nah gitu misalnya, ya. Terus yang di sini itu kita isi misalnya catatan wali kelas, ya, untuk yang catatan pertama apa, catatan kedua apa, dan ketiga apa. Kita pilih misalnya yang A. Nah, di sini muncul catatannya nih. Selalu berusaha untuk mematuhi tata tertib sekolah dan patuh terhadap guru. Nah, catatan kedua ada lagi misalnya B misalnya. Nah, ini nambah lagi nanti kalimatnya. Selalu berusaha untuk mematuhi tata tertib sekolah dan patuh terhadap guru, titik. Selalu berusaha untuk mandiri dan tepat waktu dalam mengerjakan tugas. Nah, ini adalah catatannya yang kita masukkan di sini. Jadi kita nggak usah ngetik lagi, gitu. Kita ngambil dari sini, ya, ini bisa Anda ganti-ganti seperti itu. Ini juga sama. Nah, kalau cuma satu, ya satu aja, gitu. Oke, itu di bagian catatan dan prestasi. Terus, nah, sekarang masuk ke bagian cetak sampul, ya. Di bagian cetak sampul sini, kita klik. Nah, ini adalah contoh cetak sampul yang sudah saya buat, ya. Saya buat seperti ini. Nanti di sini, ya, ada rapor, ada logo, ada sekolah menengah pertama, ya,
Dan di sini ada yang namanya rumusnya. Ini ada rumusnya, saya pertegas dulu. Oke, seperti ini. Nah, jadi rumus di sini adalah rumus yang saya gunakan untuk memunculkan sekolahnya apa. Dengan rumus ya, data sama dengan ya, data sekolah, kita klik yang di sini tadi. Nah, ini ya data sekolahnya. Sebentar ya, pas saya gatal nih. Nah, di sini rumusnya seperti ini ya. Kita gabungkan dengan data sekolah yang D8. Jadi, nama sekolah dan kotanya gitu. Jadi, D3 sama D8. D3 ini sama D8. Nah, ini dia. Kita gabungkan, maka terbentuklah sebuah keterangan nama sekolah dengan kotanya. Untuk yang ini, NSS ini, nanti ini kita gabungkan dengan di sini. Nah, kita ngambil di sini. Karena saya nggak tahu nih, saya ngawur dulu. Ngawurnya kebangetan ini. Nah, seperti ini. Nah, ini nomor NSS-nya ya. Jadi ini semua ngambil dari sheet data sekolah sini. Nah, ini bagian cetak sampul. Terus di bagian bawahnya ini langsung juga otomatis akan terisi ya dengan nama siswa yang kita akan pilih dari sini. Nah, ini. Jadi nama siswa ini kita akan ambil menggunakan data validation. Nah, ini. Lalu kita blok. Nah, kita blok di sini. Namanya nama siswa. Nah, kok beda dengan yang tadi? Karena sumber datanya itu saya menggunakan rumus dynamic rank. Jadi di bagian data siswa kita akan coba cek ya di bagian data siswa. Nah, ini saya buatkan rumus. Nah, ini. Namanya adalah nama siswa, nama rumusnya. Jadi rumus nama siswa itu berfungsi untuk ngeblok sampai berapa sih jumlah siswa yang sudah dimasukkan di sini. Kalau kita klik di sini memang ngeblok. Ya, kalau misalnya dia nambah, misalnya ada lagi nih misalnya, saya ngawur saya nomornya nih. Oke, saya namanya adalah Bagio Su Tejo, nah gitu. Misalnya ini perempuan ya, misalnya siapa sih namanya, misalnya Wati atau Suparmi lah, nah begitu. Perempuan ya, lahir di mana gitu ya, tanggalnya kapan, nah gitu misalnya. Agamanya misalnya Hindu, misalnya anak kandung. Nah, ini ketik aja. Oh, ini belum saya copy, ini sudah copy ini harusnya. Oke, ini milih ya berarti ya. Ini anak keberapa, misalnya anak pertama gitu. Terus alamatnya jalan. Oke, itu contoh saja misalnya. Nah, di sini jadi di bagian sini, nah ini kita bisa milih. Ya, nah begini. Nah, ini muncul sudah ya. Jadi ini dia sumbernya itu dari yang tadi saya sampaikan di bagian rumus nama. Nah, di sini itu kita munculkan NISN-nya itu kita menggunakan rumus index dan match. Jadi karena dia NIS-nya itu ada di sebelah kiri nama ya. Jadi di sebelah kiri nama itu adalah NIS-nya. Nah, ini sebelah kanan sebelah kiri, maka harusnya kita menggunakan rumus XLOOKUP, tapi di sini nggak ada ya. Jadi saya menggunakan rumus index match untuk memunculkan NISN-nya. Oke, nah ini sudah muncul ya, ini rumus seperti ini. Dan yang lain-lain ini kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi ini tempat tanggal lahir ya, nanti muncul di sini sampai dengan pekerjaan wali. Nah, ini semua kita masukkan di sini, di bagian namanya sini. Oke, seperti ini ya. Jadi nama di sini itu akan menyesuaikan dengan nama yang kita pilih di sini. Terus NIS-nya juga akan mengikuti yang di sini ya.
Terus di bagian bawah sini juga ada keterangan Kementerian Pendidikan. Di bagian bawah sini itu ada lagi nih. Saya kasih di sini ada bagian bawahnya rapor ya. Ini kalau saya print preview misalnya seperti ini. Nah ini. Jadi dia seperti ini bawahnya itu. Rapor SMP Islam Nurul Ihsan Palangkaraya ya. Nah, nih. Itu ada rumusnya seperti ini rumusnya. Jadi saya ngambil saya kasih keterangan rapor data sekolah itu kita ambil dari sini. Kita ambil dari sini ya, nah, nama sekolahnya sini. Terus di sini juga ada kotanya. Jadi rapor digabung dengan nama sekolah gabung dengan kotanya gitu. Aduh, sariawan nih. Nah, terus di bagian tadi sini kurang belum saya jelaskan nih. Nah, ini tanggal ya. Tanggal itu kita ambil dari tanggal sekolah sini. Nah, ini tanggal rapornya ya. Ini tanggal rapor. Jadi ini adalah tanggal nanti kita masukkan ke dalam cetak sampul sini. Nah, ini tuh tanggal berapa. Nah, ini rumusnya. Ini juga sama ya. Ini ada rumusnya juga. Nama kepala sekolahnya itu kita ngambil dari data sekolah sini tadi. Nah, ini nama kepala sekolahnya, NIP-nya. Itu kita masukkan di bagian cetak sampul sini. Nah, ini. Oke, jadi ini untuk cetak sampul. Jadi kalau misalnya saya cetak ya, misalnya saya cetak nih. Kita cek dulu. Nah, ini ada 2 lembar ya. Kita print. Oke, nah ini muncul nih. Ya. Ini saya coba cetak, saya taruh di bagian musik sini ya. Saya kasih folder baru ini sebagai contoh saja. Misalnya saya sama sampul 1. Nah, ini 2 lembar ya. Kita coba cek bagian ini tadi. Nah, ini sampul 1. Nah, ini. Nah, ini. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini sampul 1 ya, seperti itu. Oke, berikutnya di bagian rapor multi KKM. Nah, ini kalau misalnya KKM yang dianut adalah multi KKM, kita klik yang di bagian rapor multi KKM. Nah, ini kita klik ya. Di sini kita cek. Nah, ini sudah istilahnya sudah saya buatkan sistemnya ya, sudah saya buatkan rumusnya juga. Di sini ngelink ke nama sekolah tadi ya di bagian pertama. Ini juga sama alamat. Nah, untuk nama ini berarti kita tinggal klik di bagian nama, terus silakan dipilih siapa yang mau dicetak gitu. Nah, di sini sudah saya masukkan semua ini. Tapi kalau yang siapa ini Aldi Nur kenapa kok nggak ada? Karena memang kita cek dulu ya. Di sini nggak ada nilainya. Nah, ini belum masuk Aldi Nur ini, makanya dia kosong gitu ya. Oke, jadi di situ muncul yang nggak terisi gitu maksudnya. Oke, ini yang sudah terisi. Nah, di bagian bawahnya sini adalah sudah saya isi juga ya rumus-rumus. Nah, ini seperti rumusnya. Ini kalau saya jelaskan ya. Ini fungsinya atau rumus ini menghitung ya. Berarti di bagian sikap spiritual itu si Agus ini dia apa predikatnya? Kita akan coba cek di bagian sikap. Nah, spiritual si Agus itu kan B. Makanya di yang tadi itu dia B. Nah, di sini B, baik gitu. Tapi di bagian sikap sosial dia dapat C. Apakah benar dapat C? Kita akan cek. Sikap. Nah, dia C di sini nilainya. Makanya di sini juga C gitu. Nah, ini cukup. Di sini keterangannya. Nah, keterangan itu kita dapat dari sampingnya sini tadi. Dapat dari yang di mana tadi? Sikap. Nah, ini yang di sini. Ini keterangan dari
hasilnya gitu. Nah, berikutnya di bagian bawah ini adalah yang mata pelajaran kelompok A. Nah, kelompok A itu berarti yang kelompok ini tadi. Dari agama sampai dengan bahasa Inggris itu kelompok A. Nah, ini agama, Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, alam, PS, dan bahasa Inggris. Nah, di sini ada KKM-nya. Jadi masing-masing KKM itu akan mengikuti KKM yang kita atau Anda masukkan di sini tadi. Nah, itu. Karena multi KKM gitu. Terus ini nilainya masing-masing didapatkan ya. Berapa nilainya? Dan ini adalah predikatnya ya. Terus di sini ada deskripsinya. Jadi deskripsi itu muncul otomatis. Kita nggak ngetik sendiri atau nggak diketik ya. Jadi muncul otomatis sesuai dengan yang kita masukkan di awal tadi. Jika di bagian atas ini adalah untuk yang kelompok A, maka di bagian bawah ini adalah kelompok B ini. Seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, prakarya, bahasa Arab, sejarah. Nah, ini adalah nilai-nilai yang didapatkan dari yang kita masukkan di awal tadi. Nah, jadi sekali lagi mata pelajaran ini ya itu akan berubah ya, bisa dengan mudah Anda ganti kalau menggantinya lewat sini. Jadi semuanya itu adalah sumbernya dari sini. Untuk yang di bagian rapornya ya, untuk terangannya itu. Di sini mata pelajarannya. Oke, di bagian bawah sini ada, kalau di atas ini dia adalah pengetahuan ya, jadi ini nilai pengetahuan. Terus di bagian bawah sini ada lagi nilai keterampilan untuk mata pelajaran A. Ini keterampilannya. Di sini juga sama yang mata pelajaran kelompok B untuk yang keterampilannya ya. Nah, sini ada nilai-nilainya. Untuk rumusnya pun juga sudah saya buatkan ya. Jadi nanti tinggal Anda coba untuk memodifikasi. Jadi semuanya ini dia nge-link atau ngambil sumbernya dari data yang sudah kita masukkan di setiap mata pelajaran yang sudah diisi nilainya. Seperti itu. Terus, nah ini KKM-nya. Oke, KKM ini berarti ini sumbernya itu ngambil dari sini nilai ini ya. Nih ya, nilai itu kita ngambil dari sumbernya sini. Nah ini tadi. Jadi kita akan menghitung atau memasukkan KKM-nya itu dia berapa untuk rentan nilainya gitu ya. Nah ini tadi. Oke. Terus di bagian bawah ini juga sudah saya kasih rumus ya. Nah ini udah saya buatkan rumus. Kalau misalnya agak susah kalau misalnya saya menjelaskan ya, karena waktunya nggak akan cukup gitu. Jadi mending saya buatkan langsung, nanti tinggal saya sesuaikan gitu. Terus berikutnya di sini ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah ini kita dapatnya itu dari sini, dari absen dan ekstra. Nah ini ada pramuka, hafalan, hapsi, dan futsal. Nah ini kita masukkannya itu lewat sini tadi. Nah ini nge-link ya. Jadi ini sama dengan gitu kan ya. Tinggal kita klik aja di bagian absen sama ekstra. Nah ini kita klik judulnya, tekan F4, enter ya. Nah ini kita hapus. Oke, jadi satu sel aja seperti itu. Oke, nah jadi ekstrakurikuler itu merubahnya di sini. Jadi apa nama ekstrakurikuler di sekolah Anda masing-masing ya dimasukkan di sini. Nah kebetulan di sini ada 4, saya masukkan ada 4 di situ. Kalau misalnya cuma 3 ya ini dihapus. Kalau saya hapus ya dia nggak ada nanti keterangannya. Nah untuk ekstrakurikulernya dia di sini kosong gitu. Kalau kosong maka dia harusnya nggak ada ininya, nggak ada nilainya gitu ya. Oke. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada prestasi. Nah ini prestasi itu kita dapat dari sini. Nah catatan dengan prestasi. Nah ini. Nah ini prestasinya, prestasi 1, keterangan, prestasi 2, keterangan, dan seperti itu. Itu kita ambil dari sini. Nah kita masukkan di sini. Oke, ini nge-link juga ya. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP berdasarkan berdasarkan nomor NIS-nya. Nah itu. Jadi semua data ini itu menggunakan
rumus VLOOKUP kebanyakan ya, yang nge-linknya itu atau lookup value-nya itu ngambil dari yang sini, gitu. Dari yang list-nya, bukan dari nama. Terus untuk keterakhiran ya, ini untuk yang sakit, izin tanpa keterangan, kita ngambil juga nih ya, menggunakan rumus yang sama, yang VLOOKUP itu. Terus catatan wali kelas, nah ini itu ngambil dari sini, catatan sini. Nah ini kita ngambil dari sini. Nah di sini tuh rumusnya ada VLOOKUP juga. Nah itu. Nah ini kita ngambil dari yang catatan dan prestasi itu. Terus di bagian bawahnya di sini ada tanggapan orang tua wali, ini kita gunakan untuk mengisi di bagian orang tua wali itu. Dan di bagian terakhir, bagian bawah itu ada tangga mengetahui orang tua wali ya. Di sini ada nama nama wali kelas, NIP-nya, ini tanggal, kepala sekolah dan kepala sekolahnya, NIP-nya ya. Jadi ini semua ada rumusnya. Jadi Anda klik dulu, cek ada rumusnya atau enggak. Kalau ada ya jangan diganti. Nah, gitu. Ini juga sama, ini kita buat seperti ini. Dia rumusnya juga. Oke. Nah, terus di sini ada nih. Nah, ini ya. Ini kelihatan nggak nih? Oke, saya perjelas dulu. Nah, ini. Ini tabel yang kita gunakan untuk mengisi di bagian sini. Ini kalau saya klik, nah ini ada isinya tuh. Ya, ada isinya nih. Nah, ini. Oke. Apa fungsinya dari tabel atau dari data sini? Ini jangan dihapus ya nanti ya. Ini berfungsi kalau misalnya rapor ini itu Anda pakai di semester genap. Jadi kalau ini semester ganjil, maka di sini itu dia sampai sini aja gitu. Ya, karena belum menaikkan kelas. Tapi kalau misalnya dia semesternya adalah genap, saya ganti jadi genap misalnya. Nah, ini kita cek, maka di bagian bawah sini akan muncul keterangan begini. Nah, ini. Berdasarkan pencapaian kompetensi pada semester 1 dan 2, peserta didik ditetapkan naik kelas 8, tinggal di kelas 7. Nah, gitu. Kalau misalnya yang dimasukkan di sini adalah kelas 7. Tapi kalau kelas 8, maka di sini pun juga berubah hasilnya. Nah, jadinya di sini naik kelas 9 atau tinggal di kelas 8. Nah, seperti itu. Itu kalau menggunakan yang rapor yang genap semesternya. Kalau ganjil, ya dia hilang gitu. Nah, di sini hilang. Nggak ada. Nah, kenapa nggak ada? Karena di sini saya menggunakan menggunakan conditional formatting. Jadi ketika saya blok begini, ya ini, masuk home, conditional formatting, pilih manage rule. Nah, di sini ada fungsinya. Nah, di sini fungsinya seperti ini. Jadi jika data sekolah, ya, jadi jika di sel data sekolah itu kita milih yang ganjil, maka formatnya itu kita isi yang fontnya warna putih, bordernya warna putih, nggak ada, ya. Terus fill-nya pun juga no color gitu. Makanya itu kalau terpilih yang ganjil, di sini akan terpilih seperti ini kondisinya. Jadi nggak kelihatan gitu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya ini untuk yang multi KKM ya. Tapi kalau ada yang menggunakan single KKM, Anda bisa menggunakan yang rapor single KKM ini. Nah, ini kalau single KKM seperti ini. Jadi dia ketuntasan belajar minimalnya di sini letaknya, cuma satu ini aja karena semuanya di sini ngarahnya. Ya. Nah, seperti ini dia. Nah, ini kita pilih misalnya yang ini ya. Oke, sudah terisi. Ini juga sama ya. Tinggal saya menggantinya itu kalau yang tadi ini bedanya itu dia multi KKM, kalau ini dia single KKM. Dan di sini karena single KKM berarti KKM cuma satu di sini. Seperti itu. Dan dia semesternya ganjil ya. Kita coba genap apakah dia muncul juga. Nah, ini muncul juga gitu. Oke, ini kalau kita print nanti hasilnya begini ya. Nah, ini hasilnya, hasil print-printannya.
Ini sudah saya aturkan. Di sini juga langsung otomatis ada muncul keterangan di bagian bawahnya itu rapornya punya siapa dan kelasnya sama semesternya gitu ya. Oke, jadi rapor multi KKM sudah, yang single KKM juga sudah ya. Nah, di sini saya punya lagi nih, belum saya buatkan tombol kayaknya ya. Nah, namanya sampul sudah tadi ya. Nah, ini dia. Ini adalah bagian untuk keterangan pindah sekolah. Nah, pindah sekolah ini biasanya itu digunakan apabila ada yang pindah sekolah atau ada yang masuk ke ada siswa yang masuk ke sekolah atau pindah ke sekolah kita gitu maksudnya ya. Jadi dicetak, tapi saya nggak ngerti juga ini kapan nyetaknya ya. Nanti bisa Anda bisa Anda pelajari masing-masing untuk di sekolahnya masing-masing ya. Nah, ini saya buatkan tombolnya dulu, saya copy dari sini. Saya kasih nama di sini berkas pindah sekolah atau pindah sekolah aja deh biar nggak panjang. Nah, kita edit ya linknya, masuk ke nah ini ya halaman 13. Kita klik, kita coba. Nah, ini isinya. Oke, nah ini data rapor yang atau aplikasi rapor yang sudah saya buatkan ya, dan nanti akan saya share secara gratis ya. Silakan Anda coba untuk download dan dipelajari. Semoga bermanfaat. Cuma di sini ada yang kurang ya. Silakan ditambahin sendiri, yaitu transkrip nilainya. Jadi kumpulan nilai yang jadi kumpulan nilai dari semua siswa ya. Itu biasanya ada transkripnya. Nah, untuk transkripnya itu nanti bisa kita buat ya. Nanti kita coba, atau Anda bisa buatnya masing-masing ya untuk pembuatan transkripnya gitu. Oke, demikian untuk penjelasan aplikasi serta penjelasan singkat bagaimana cara saya membuatnya ya. Semoga bermanfaat untuk file aplikasi ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan untuk file aplikasinya. Saya harap semoga file ini bisa membuat atau menjadikan inspirasi untuk pembuatan aplikasi rapor yang lebih sempurna, karena memang saya akui rapor ini masih belum sempurna ya. Masih banyak kekurangan yang bisa diperbaiki. Oke, terima kasih atas perhatiannya saya ucapkan, dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya.